Oke semuanya teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diana. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pengaturan HMI ya, menggunakan MB Designer. Pertama-tama kita bikin dulu programnya di CP1A. Pertama new, ini namanya HMI, seperti itu aja. Pilih device type-nya sesuai dengan yang ada pada laboratorium CP1A. Lalu kita pilih setting, kita pilih CPU type-nya yang NA. Oke, next. Oke, maka akan tertampil jendela seperti ini. Oke, yang pertama langsung aja tarik kontak NO dengan alamat 0.00. Ini sebagai kontak on. Oke, terus dikasih kontak NC. Saya di sini memberi alamat 0.03 karena ini nanti untuk kontak off ya. Jadi di sini nih off. Oke, dan di ujungnya beri coil 100.00. Di sini untuk lampu merah karena di sini tugasnya untuk menyalakan lampu merah, kuning dan hijau. Nah, seperti itu. Lalu di sini diberi scaffolding. Ini di sini tuh lampu merah. Ini 100.00 untuk alamatnya. Oke, seperti ini dan dikasih oke. Seperti itu. Begitu juga dengan lampu kuning, hijau. Oke, jadi teman-teman seperti ini. Dibuat juga untuk lampu kuning, merah, dan hijau. Jadi di sini nilainya 100.01 ya, 100.01 lampu kuning dan dia scaffolding. Oke, dibuat juga pada rank kedua. Lanjut ya, seperti biasa ini alamatnya 0.03 karena ini push button yang ke ini alamatnya 0.01 0.02. Oke, ini untuk lampu hijau. Ada kesalahan teknis yang membuat saya bingung. Oke, habis itu dikasih ini 0.03 dengan off dan output itu 100.02 sesuai dengan alamat push buttonnya ya. Oke, lampu hijau dan dia scaffolding, jadi alamatnya 100.02 lampu hijau. Oke, seperti ini gambarannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan HMI nya. Oke, setelah itu kita masuk ke setting. Nah, di sini kita ambil build in RS ini ya, dan ada serial option port. Nah, di build RS ini kita pilih modenya yang hostlink. Oke, karena dia bakalan nanti disambungin. Dan serial port optionnya itu kita pilih mode RS232C. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini buildnya, ini hostlink tadi, dan ini terus kita ini build range-nya ini ya 9600, itu udah ketentuannya. Terus kita close, kita lalu akan membuat desainernya. Nah teman-teman, setelah itu ini kita buka aplikasi MB Designernya, pilih new dulu. Ini kita beri nama dulu tes komunikasi. Oke. Nah, kita pilih di sini serial portnya. Nah, karena kita kemarin disuruh jelasinnya itu MB7W yang 00B, TW00B ini. Nah, jadi kita pakai ini ya. Terus kita drag seperti ini. Nah, teman-teman, setelah itu kita
udah dapet ini komnya. Di sini ada 2 kom ya. Terus kita pilih PLC nya, kita pilih yang PLC CP1E sesuai dengan ini, jadi kita pakai ini ya. Jadi kita letak di sini, salah penggerakkan sini. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih portnya ya. Nah, dan kita hubungin seperti ini ya. Aku pakai kom 1 ke ini ke sini. Oke, seperti ini. Ini udah terhubung seperti ini ya. Jadi dia cuma kayak ngedrak doang. Kok ini belum? Oke, ini udah seperti ini. Oke, di setting di HM nya, klik double. Terus di sini ada banyak settingan, ada COM 1 setting, COM 2 setting. Kita pilih stop bit. Nah, stop bit di sini aku milih yang 1. Variety checknya kita pilih yang event ya. Terus data bit dan baud RAM-nya ini 9600 sesuai dengan program kita tadi, kurang lebihnya begitu. Nah, untuk settingan itu kita pilih di sini masuk ke frame 0, kita pilih add graphic. Nah, di sini kita cari dulu. Nah, tadi kan udah dari situ. Terus kita bisa tambahin di sini dengan di add. Tadi ya di add graphic, terus kita pilih background 1. Nah, di sini double klik. Ini kok tidak mau ya? Sebentar. Nah, terus pilih di sini gambarnya, misalnya ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita udah milih tadi backgroundnya, kembali ke HMI 0. Nah, di sini sebelumnya kita harus compile dulu, teman-teman. Nah, jadi di sini aku masih mau mencari compile. Oke, seperti itu. Nah, oke teman-teman, tadi udah selesai di compile ya di sini. Ini kan tadi ya. Nah, sambil ditunggu deh. Nah, terus oh, ininya masih ada error. Nah, setelah di compile kita masuk ke function part, pilih bitmap. Di sini letak. Nah, backgroundnya ini tadi ya, kita pakai yang ini ya, background 1 dan oke. Nah, sesuaikan sama resolusi pada layar. Nah, setelah itu kita nambahin ini ya, rectangle kotak. Terus kita bikin teks. Nah, teksnya seperti ini. Lalu kita buat uji komunikasi. Nah, kita pilih colorsnya itu warna merah dan oke. Nah, ini di drag ini seperti gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini lagi apa aja yang ada fungsinya di sini. Nah, di sini coba aku mau lihat part. Di partnya itu ada macam-macam ya. Di function partnya itu bitmap. Nah, kita nyari. Nah, di part ini kita nambahin mau bit switch di track. Jadi nanti kita itu bikin kondisi ya. Nah, seperti ini, yang ini control bar. Nah, sebelumnya kita bisa nambahin di label ini ya, posisi 0 ini untuk posisi off. Nah, yang untuk 1 ini posisinya on. Jadi ketika nanti di labelnya itu ada, lebih mudah sih, lebih gampang. Nah, terus kita masuk ke basic property. Di sini pilih PT-nya HMI 0, PLC-nya yang 0. Nah, di sini variabelnya pilih yang CEO. Nah, addressnya ini sesuai dengan alamat programan teman-teman tadi ya. Alamat on-nya itu berapa tadi. Nah, aku tadi di situ ngasihnya 00.0, 0.00, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman, terus di bit switch-nya itu kita pilih type-nya yang momentary.
Jadi ini juga penting ya, selain dari basic propertinya penting, date switch-nya juga penting, harus kita pilih. Jadi ketika momen perubahan pada lampu itu saya jadi tekan. Nah kurang lebih begitu. Di labelnya udah ya, on off. Nah di grafiknya saya pilih ini, lalu di oke. Nah setelah itu di sini aku mau nambahin fitur bit lampnya tadi, tambah. Nah di sini pilih HMI 0, PLC-nya yang 0. Di sini variabelnya pilih yang CIO ya. Nah addressnya di sini tadi aku bikinnya di di sini kan outputnya 100.00. Jadi di sini tak bikin lagi 100.00. Oke, 100.00 seperti ini. Lalu nah setelah itu ini ya, kita lanjut ke grafik, kita pilih input grafik, ini BG kita pilih, terus kita pencet lamp untuk memilih lampu. Nah di sini banyak banget lampunya, ini macam-macam ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah pilihnya di sini saya pilih lem yang 11 seperti ini, terus import dan exit. Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kan tadi kan sudah di on, terus ini tak bikinin rangkap 2 ya. Ini langsung tak paste, salah deh. Nah di copy dan setelah di copy ini diganti dulu, ini pilih HMI-nya 0, PLC-nya 0. Nah addressnya di sini kan aku mau bikin tombolnya off. Nah jadi tadi alamatnya off itu berapa sih? Tadi kan aku di sana saya tadi bikinnya 0.03 karena alamat offnya itu beralamat ke 0.03. Bit switchnya momentary, labelnya ini diubah jadinya di sini tuh off. Jadi tombolnya di sana ada tulisan off-nya, kurang lebih begitu. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman seperti itu. Nah kan ini jadinya begini, jadi kurang lebih begini. Jadi ketika nanti teman-teman ingin menggabungkan antara program si CX Omron ini dengan NB Designer punya Omron ini, kita harus sama-sama saling mengupload ini screennya HMI ini ke device HMI nya dan nge-upload si ladder program PLC ini ke PLC Omronnya sendiri. Jadi dia harus saling jadi mereka harus saling di compile dan di-upload ke device masing-masing, baru bisa saling tergabung. Nah kurang lebihnya begitu. Tapi ini sebelumnya kita harus nge-compile dulu. Fungsi di compile sini itu untuk melihat apakah ada kerusakan atau error pada program atau desainer yang telah kita buat. Jadi kita compile dulu ya sebelum teman-teman nge-upload ke device-nya. Nah jadi kalau udah sukses seperti ini, compile successful, warning 0, error 0. Jadi compile-nya udah berhasil dan ini tuh tes komunikasinya sudah berhasil. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Nah untuk di NB Designer ini sendiri, dia memiliki banyak fitur-fitur, bisa kita menampilkan button, switch, terus screen-nya ini tuh bisa jadi berlapis-lapis. Nah di sini kan tadi kan cuma ada frame 0, kita bisa bikin sampai berlayar-layar. Jadi dia sangat banyak, dan di sini bisa nampilin grafik, data, analog meter. Jadi sangat bermacam-macam, sampai ada text display, kurang lebihnya begitu. Nah karena ini kita lagi work from home dan device HM-nya kita nggak ada, jadi kita cukup sampai di sini saja, sampai di compile. Nah misalnya nanti kalau ada perangkatnya, kita tinggal masukkan perangkatnya ke device laptop kita dan kita langsung upload ke HMI-nya. Begitu juga dengan si CX program tadi. Intinya antara
Intinya antara CS program dengan NB Designer kita harus mencocokkan alamat-alamat ini nih, alamat yang ada seperti alamat on-nya berapa sih, alamat off-nya berapa, dan alamat output-nya berapa. Jadi kurang lebih begitu. Nah, sekian presentasi dari saya atau sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Diana Tambelina, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.